Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Tabipun. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua ya. Pada hari ini kita melanjutkan pertemuan pembelajaran kita di semester genap, yaitu pertemuan ketiga. Sebelumnya kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya coba cek dulu di bawah meja, di bawah kursi, kemudian di selorokan. Coba tuh masih ada sampahnya, cek dulu. Kalau memang ada sampahnya silakan dibuang. Ayo kita belajarnya enak. Bagaimana? Silakan dibuang di kotak sampah yang sudah ada di sana. Kemudian Bapak melihat kerapihannya baju masuk semua nggak? Diri bangun. Nah, ini bajunya diturunin ininya, lengannya. Dikancing dulu, kancing nak. Kancing ya. Sudah rapi. Kalau sudah enak kalau kita belajarnya suasananya rapi bersih ya. Silakan duduk lagi kalau sudah rapi. Kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan kita dalam pembelajaran ini dan ini pertemuan diberi kemudahan pelajaran. Silakan Imam Nabi selaku ketua kelas dipimpin semuanya. Seluruhnya siap gerak. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Selesai, alhamdulillah. Baik, Bapak absen dulu ya kehadirannya. Alpika Rahmat Cantika ada. Imam Munadi, Rifki Aditya. Kemarin yang nggak masuk Hendri Chandra. Sudah sembuh. Alhamdulillah ya. Sudah lengkap hari ini, masuk semua. Baik, sebelum kita menyimak materi, Bapak bagikan dulu modul pembelajarannya ya. Buku cetak. Dibaginya. Ya, dibuka halaman 80. Baik. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Dipimpin dulu. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi pada bab 3 sub B, yaitu membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek, model kooperatif menggunakan metode pembelajaran tipe jigsaw. Dengan rendahnya aktivitas siswa dalam pembelajaran PPKN dapat meningkatkan partisipasi di dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa mampu satu siswa dapat menjelaskan hasil
identifikasi sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh iptek. Kemudian yang kedua, siswa dapat mempresentasikan mensikapi selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh iptek sehingga siswa lebih dapat bertanggung jawab terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sistem penilaian dalam pembelajaran ini ya, Bapak akan mengambil penilaian. Yang pertama, Bapak akan menilai sikap. Akhirnya Bapak akan menilai pengetahuan, kemudian keterampilan. Baik, paham ya? Kita akan mengingatkan pembelajaran yang lalu. Kemarin kita pernah belajar tentang apa? Yaitu tentang pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan. Coba mau nanya ke Imam Munadi. Aspek apa aja sih Imam Munadi berpengaruh dalam kehidupan? Jadi ada 4 aspek positif dalam iptek bagi kehidupan. Yang pertama, aspek politik. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang ketiga, aspek sosial dan budaya. Yang keempat, aspek hukum, pertahanan, serta keamanan. Ya, bagus ya. Ada 4 aspek, yaitu aspek politik, aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bingkai NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Bagus jawaban Imam Munadi. Kasih hapus dulu sih. Nah, di dalam pertemuan ini kita akan membahas yaitu tentang sikap selektif dalam mengatasi pengaruh positif dan pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap kehidupan sehari-hari, baik itu dalam skup berbangsa dan bernegara. Nah, bagaimana sih caranya? Sikap apa yang harus kita ambil? Yaitu misalnya sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Kemudian landasan kita sebagai bangsa Indonesia dalam menghadapi sikap tersebut. Landasan apa aja sih ini? Coba Laras, landasannya. Landasan Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Iya. Indonesia. Oke, bagus ya. Nah, itu sudah awal landasan yang harus kita tanamkan sikap tanggung jawab kita, yaitu landasan nilai-nilai Pancasila, kemudian dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kasih aplaus, tepuk tangan dulu. Itu saya masuk ke pokok pembahasan inti. Sebaiknya kita menyimak dulu video di layar depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungannya. Pada pembelajaran PPKN saat ini, kita akan membahas tentang sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Dari ketiga alternatif tersebut, sikap terbaik yang mesti kita ambil adalah sikap selektif. Dengan sikap penyaringnya adalah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh semua kalangan sehingga dapat dijadikan benteng yang kukuh dalam menghadang pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan sosial budaya. Demikian pembahasan materi pembelajaran PPKN tentang sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh iptek. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan membagikan kelompok. Karena di sini kita menggunakan tipe jigsaw, ada namanya kelompok asal, kemudian kelompok kali. Apa? Kelompok 1 nama kelompoknya Raden Intan, 2 kelompok 2 nama RA Kartini, kelompok 3
Kiai Haji Ahmad Hanafiyah, kelompok 4 dan 6 Kolonel Arifin. Ini kelompok namanya kelompok A. Nah, ini sudah terbentuk nih. Maka Bapak akan membuat kelompok tim ahli. Jadi di dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan itu, kalian memutuskan setiap anggota untuk melakukan diskusi di dalam namanya tim ahli. Aprilia mana? Ya. Sudah dapat semua? Usulkan nih. Diskusinya mau di dalam sini atau kita sekali-sekali di luar ya? Di luar. Sudah, lagi ke kelompok asalnya. Saya belum. Silakan masuk ke ruang kelas. Sudah diskusi, antusias, minta untuk maju yang pertama yaitu kelompok Raden Intan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 Raden Intan 2 ingin mempresentasikan hasil identifikasi kelompok dari kelompok kami. Silahkan dari kelompok lain jika ada yang ditanyakan. Silakan. Sebenarnya organisasi dewan dan konstitusional Indonesia dalam mengembangkan serta mengamanatkan hukum. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Landasan ID. Cukup ya? Mari, baik kita kasih hapus dulu untuk kelompok 1. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar dan capek. Breakingnya silakan berdiri dulu. Ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Negeri 1 Malang. Yes. Baik, tapi ini nyanyinya lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, kita tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok RA ini akan mempresentasikan materi identifikasi sikap selektif dalam menghadapi berbagai konflik yang akan disampaikan oleh Priska dan teman-teman yang lainnya. Kita perlu membangun sikap selektif. Presentasi dari kelompok kami sebelum saya tutup, adakah dari kawan-kawan yang ingin bertanya? Ada 3 sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Sebutkan dan jelaskan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. 1. Menolak dengan bebas semua Kalau sudah protokol, Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Meminimalisir munculnya dampak negatif dari setiap pendidikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang telah ada. Mengapa bangsa Indonesia mengambil sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek? Baiklah, akan saya jawab. Bangsa Indonesia perlu mengambil dilanjut ya kelompok 4, kelompok terakhir ini. Silakan kelompok Letnan Kolonel Arifin RI. Baik, saya Hana Uniati akan menjelaskan perlunya sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. 1. Selalu memperhatikan etika dalam Lupa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini yaitu
untuk membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek ya. Kita mempunyai dua saringan, dua filter, yaitu landasan ideal kita. Yang pertama adalah apa? Yang pertama Pancasila, yang kedua adalah konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kita dalam menghadapi selektif punya landasan. Nah, kemudian kita juga dalam mensikapi selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Apakah kita harus menerima seutuhnya pengaruh kemajuan iptek tersebut? Ya. Negara maju pun tidak sanggup untuk melepaskan daripada iptek tersebut. Nah, jadi kita Indonesia yang pertama harus memilih apakah kita harus menerima seutuhnya penggunaan iptek tersebut, pengaruh iptek tersebut. Yang kedua, menolak seutuhnya dalam penggunaan pengaruh iptek tersebut. Yang ketiga adalah sikap selektif dalam menerima pengaruh kemajuan iptek tersebut. Namun kita Indonesia, seluruh bangsa Indonesia sepakat kita menerima, yaitu yang ketiga, yaitu bersikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Jadi kita ambil yang positifnya, kemudian kita buang yang negatifnya. Mungkin ada tanggapan atau saran dari anak-anakku sekalian, silakan. Kalau ada, Salwa atau Hana, silakan Hana. Kegiatan pelajaran hari ini sangat seru, menarik, dan dapat menambah wawasan kita semua karena adanya pemaparan materi yang sudah dipahami. Ya. Untuk bertanya, agar pembelajaran selanjutnya dibuat lebih menarik lagi. Ya, Bapak terima sarannya, kita buat yang lebih menyenangkan, menarik ya. Terima kasih sarannya ya, Ana. Silakan yang lain. Bagus sekali. Kita kasih aplaus dulu untuk Ana. Yang lainnya cukup? Kalau sudah cukup, baik. Ya, artinya Bapak sangat senang sekali ya dengan kalian kita beri pada pelajaran ini. Mudah-mudahan ke depan Bapak bisa melakukan inovasi, inovatif ya, kreatif lagi dalam menyajikan pembelajaran. Namun sebelumnya Bapak mengingatkan bahwa kita nanti ada pertemuan dalam pembelajaran yang keempat, pertemuan yang keempat ya, yaitu masuk di bab dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu nanti kalian pelajari ya di rumah. Kalian pelajari, bisa lihat browsing-browsing di internet atau pinjam buku modul di perpustakaan. Bentuknya seperti ini ya. Dipelajari. Baik, itu saja di penghujung kegiatan pembelajaran ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Seluruhnya siap gerak. Berdoa memberi kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak tutup, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.